welcome back to my YouTube channel Esther Hutasoid. Nah, hari ini kita mau buat video tentang pembelajaran untuk anak TK, yaitu belajar penjumlahan. Nah, sebelum kita memulai belajar penjumlahan untuk adik-adik, sebaiknya adik-adik tahu dahulu ya, apa itu hitung maju dan hitung mundur. Nah, ketika adik-adik menguasai ini, udah paham dan sudah mengerti, pasti saat belajar penjumlahan dan pengurangan sudah mengerti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita atau video yang akan saya buat, kita hitung maju dahulu ya. Nah, pertama gunakan jari tangan kita. Nah, jari tangan kita ini kan ada 10 ya. Namun 2 tangan. Nah, pertama kita hitung maju. Hitung maju itu dimulai selalu dengan angka 0. Nah, kita gunakan angka 0 itu, tangan kita kepal seperti ini. Ini namanya kita sebut 0. Oke, kita mulai ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini hitung maju. Berarti dia dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Nah, kalau untuk hitung mundur, itu biasanya agak susah untuk anak-anak kecil ya, anak TK. Nah, jadi kita pelan-pelan saja ya. Untuk hitung mundur, kita mulai dari angka 10 dahulu ya. Untuk angka yang lebih besar, next time kita buat ya. Nah, kita hitung mundur. Dimulai dari 10. Yuk, kita buat jari tangan kita ya. 10, 9, satu persatu kita tutup jari tangan kita ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, seperti itu dia hitung maju dan hitung mundur. Adik-adik belajar dahulu di rumah supaya terbiasa nanti saat belajar hitung maju dan hitung mundur. Dan angka yang lebih besar ketika belajar penjumlahan, contoh ini 20 ditambah 50. Nah, angkanya kan sudah besar atau sudah gede. Jadi kita mulai dari hal yang kecil dulu, yaitu dari angka 0 sampai angka 10. Seperti itu dia. Nah, sekarang kita belajar tentang penjumlahan. Jangan lupa like ya. Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar penjumlahan untuk anak usia dini atau TK ya. Nah, di sini untuk anak-anak TK atau anak-anak yang mau sekolah boleh juga ya. Kalau ada misalnya mama papa lagi keluar ke mall, belanja-belanja, lihat-lihat buku, boleh dibeli buku seperti ini, buku bergambar. Nah, untuk mengasah otak anak-anak, untuk mengingat atau daya ingatnya semakin kuat. Nah, hari ini kita mau belajar penjumlahan menggunakan buah-buahan ya, supaya anak-anak itu semakin ingat akan angka dalam penjumlahan. Sekarang kita mulai dari yang ini ya. Nah, di sini kita dibilang tebalkan dan isilah kotak yang kosong pada penjumlahan di bawah ini. Nah, kalau simbol dari penjumlahan itu adalah seperti ini. Ya, ini namanya ditambah. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar penjumlahan. Kita menggunakan simbol seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah buah manggis. Nah, anak-anak siapa ya yang kenal dengan buah manggis? Nah, kulitnya itu warna apa ini? Siapa yang tahu? Ya benar, ini adalah warna ungu, purple. Purple itu adalah warna ungu. Nah, di sini ada titik-titik kotak. Di dalam kotak ini ada titik-titik. Nanti kita menghubungkan tanda titik-titik ini menjadi sebuah garis. Lalu ini juga. Dan ada kotak kosong. Gunanya ini adalah hasil dari penjumlahan
kedua buah ini. Nah, caranya adalah anak-anak atau adik-adik dicoret aja ya untuk menghitung jumlah buahnya supaya nanti saat kita menjumlahkan tidak lupa. Nah, caranya yang pertama adalah kita hitung ya buah yang pertama ini dengan cara dicoret seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, buah manggisnya ada 8. Nah, di dalam kotak ini angka berapa ya? Iya benar, ini adalah angka 8. Nah, di sini dia menggunakan titik-titik. Nah, gunanya kita harus menghubungkan tanda titik-titik ini menggunakan pensil. Yuk, kita tulis menjadi sebuah angka 8 seperti ini. Oke. Ini kita sebut dia tadi ditambah. Lalu kita hitung buah yang di sebelah kanannya. 1, 2, 3, 4. Nah, buah manggisnya ada 4. Di sini ada angka 4 yang masih titik-titik. Kita tebalkan dia ya dengan menggunakan pensil. Nah, sekarang ini ada tanda sama dengan. Ini namanya sama dengan. Nah, sekarang kita hitung buahnya ini ada berapa. Jadi kalau sudah kita hitung, nanti kita tulis di dalam kotak ini berapa jumlahnya. Yuk kita mulai, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jumlah manggisnya ini ada 12. Kita tulis angka 1 dan angka 2. Nah, sekarang cara membacanya ya. 8 manggis ditambah 4 manggis sama dengan 12 manggis. Nah, seperti itu dia contohnya ya, itu yang pertama. Jadi anak-anak TK itu kalau belajar itu tentang penjumlahan, jadi mereka boleh menggunakan contoh nih, ada punya ini pensil. Kan pensil warna satu lusin ada 12. Nah, boleh nanti anak-anak itu menggunakan itu penjumlahannya dengan menggunakan sebuah benda. Jadi mereka gampang untuk mengingat angka dan juga jumlah keseluruhannya. Seperti itulah caranya. Nah, ini kan tentang buah. Sekarang kita lanjut ya. Ini adalah mangga. Nah, sekarang mangganya kita jumlahkan dengan cara yang pertama adalah kita hitung mangga di kolom yang pertama. 1, 2, 3. Nah, buah mangganya ada 3. Lalu di sini ada titik-titik angka 3. Kita tebalkan angka 3-nya menggunakan pensil. Udah. Kemudian mangga yang di sebelah kanannya kita hitung. Ada berapa jumlah buahnya? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada kotak kosong. Berarti kita menuliskan angka dari jumlah mangga tersebut. Nah, tadi mangganya ada 6, lalu kita tulis angka 6. Oke, seperti ini dia. Dan yang terakhir adalah hasil dari penjumlahan mangga yang pertama dengan yang ini. Nah, sekarang kita hitung jumlah keseluruhannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mangganya ada 9. Ini sudah ada di dalam kotak angka 9 menggunakan titik-titik, lalu kita tebalkan angka 9-nya. Seperti itu dia. Jadi saran untuk para papa mama ya, jika ada anak-anak yang mau belajar penjumlahan, boleh ya dibeli di buku-buku atau Gramedia atau dimanapun itu tempat yang jual buku.
bukunya yang bergambar. Jadi anak-anak itu senang. Kalau kita buat contoh 3 ditambah 6 dengan menggunakan angka, mereka pasti bingung. Nah, kalau seperti ini pelan-pelan mereka pasti mengingatnya. Jadi penasaran terus mereka, bagaimana sih penjumlahan itu. Seperti itu dia. Nah, yang 2 ini aja ya contohnya ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and then subscribe. Bye-bye.